kembali lagi di YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai lensa. Nah, lensa sendiri terdiri atas dua macam, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Lensa cekung lagi terbagi atas beberapa jenis, guys, yaitu ada namanya bikonkaf atau lensa cekung-cekung. Kemudian ada plan konkav atau lensa cekung datar, dan juga ada konveks konkav, yaitu lensa cekung cembung. Nah, begitupun juga dengan lensa cembung. Lensa cembung juga terdiri atas beberapa macam, yaitu ada namanya biconvex atau lensa cembung-cembung, kemudian ada plan convex atau lensa cembung datar, dan terakhir ada konkav convex, yaitu lensa cembung cekung. Nah, selanjutnya rumus yang ada atau yang digunakan untuk perhitungan lensa cembung dan lensa cekung ialah F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F sama dengan 1/2R. Kemudian M sama dengan tanda mutlak S aksen per S, bisa juga M sama dengan tanda mutlak H aksen per H. Nah, tanda mutlak di sini gunanya ialah ketika nilai M-nya itu negatif, tetapi karena ada tanda mutlaknya, maka nilai M-nya akan berubah menjadi positif. Jadi tanda mutlak gunanya untuk menghilangkan nilai negatif. Jadi nilai negatif langsung berubah jadi nilai positif karena adanya tanda mutlak. Kemudian ada juga untuk mengukur atau menghitung kekuatan lensa. Untuk rumus kekuatan lensa ada dua, yaitu P sama dengan 1/F dan P sama dengan 100/F. Kita menggunakan P sama dengan 1/F kalau satuan F-nya dalam meter. Sedangkan kita menggunakan rumus P sama dengan 100/F kalau satuan F-nya itu dalam cm. Nah, perlu kalian ketahui bahwa lensa cembung disebut juga dengan lensa positif. Oleh karena itu, nilai F dan R-nya selalu positif. Sedangkan lensa cekung disebut dengan lensa negatif, sehingga nilai F dan R-nya selalu negatif. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal supaya kalian lebih memahami bagaimana cara menggunakan rumus-rumus yang ada. Sebuah benda setinggi 1 cm di depan lensa cembung dengan fokus 6 cm. Jika benda berada pada jarak 12 cm di depan cermin, tentukan yang pertama jarak bayangan, yang kedua perbesaran, dan yang ketiga adalah tinggi bayangan. Karena ini merupakan lensa cembung, maka nilai F-nya itu adalah positif. Kenapa? Karena lensa cembung merupakan lensa positif. Oke, kita tuliskan yang diketahui di soal. Yang diketahui ialah hanya 1 cm, kemudian F-nya 6 cm, dan kemudian S-nya adalah 12 cm. Yang ditanyakan di soal adalah yang pertama jarak bayangan berarti S-aksennya berapa, kemudian M-nya berapa, dan yang terakhir adalah tinggi bayangan H-aksennya itu berapa. Kita mulai dari bagian A. Bagian A kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Berarti kita ganti 1/6 sama dengan 1/12 ditambah 1/S aksen. Kita pindah ruas, berarti 1/6 dikurang 1/12 sama dengan 1/S aksen. Kita samakan penyebutnya menggunakan penyebut 12. Berarti 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 12 bagi 12, 1. 1 kali 1, 1. Berarti 1/S aksen sama dengan 1/12. Nah, ingat yang ditanya adalah S aksen, bukan 1/S aksen. Berarti kita balik. S aksen sama dengan 12/1, sama dengan 12 cm. Bagian B, perbesaran. M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. M sama dengan S aksennya adalah 12 cm per S-nya adalah juga 12 cm. Maka M-nya adalah 1 kali. Oke, terakhir bagian C, tinggi bayangan. Kita pakai rumus M sama dengan H aksen per H. M-nya adalah 1. H aksen yang ditanya per H-nya adalah 1 cm. Maka H aksennya adalah 1 cm.
Oke, soal selanjutnya. Sebuah benda berada pada jarak 300 cm di depan lensa cekung yang berjarak titik api 200 cm. Tentukan yang pertama kekuatan lensa, yang kedua jarak bayangan, yang ketiga perbesaran bayangan, dan yang keempat ialah tinggi bayangan jika tinggi benda 15 cm. Karena ini merupakan lensa cekung, maka nilai F-nya itu negatif. Kenapa? Karena lensa cekung merupakan lensa negatif. Oke, kita tuliskan yang diketahui di soal. Berarti S-nya adalah 300 cm. Kemudian F-nya adalah minus 200 cm. Kemudian H-nya adalah 15 cm. Yang ditanyakan adalah yang pertama kekuatan lensa berarti P-nya. Kemudian jarak bayangan berarti S-aksennya. Kemudian perbesaran bayangan berarti M-nya. Dan yang terakhir adalah tinggi bayangan H-aksen. Kita mulai dari bagian A. Untuk bagian A, kekuatan lensa berarti P sama dengan kita menggunakan yang rumus 100 per F. Kenapa? Karena F-nya dalam satuan cm. Maka P sama dengan 100 per 200. Ini hasilnya adalah 0,5. Yang bagian B, untuk jarak bayangan kita menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti 1 per minus 200 sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per S aksen. Kita pindah ruaskan. 1 per minus 200 dikurang 1 per 300 sama dengan 1 per S aksen. Oke, kita samakan penyebutnya menggunakan penyebut 600. Berarti menggunakan penyebut 600 di sini sama dengan 1 per S aksen. 600 bagi 200, 3. 3 kali 1, 3. 600 bagi 300, 2. 2 kali 1, 2. Maka 1 per S aksen sama dengan minus 5 per 600. Ingat, yang ditanya adalah S aksen. Maka S aksennya adalah minus 600 per 5 sama dengan hasilnya itu minus 120 cm. Maka hasil S aksennya atau nilai S aksennya adalah minus 120 cm. Kemudian untuk bagian C, perbesaran bayangan berarti M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Maka M sama dengan S aksennya adalah minus 120 cm per S-nya adalah 300 cm. Nah, karena ada tanda mutlaknya, maka nilai M-nya itu adalah positif. Berarti hasilnya adalah 0,4 kali. Terakhir adalah tinggi bayangan. Kita menggunakan rumus M sama dengan tanda mutlak H aksen per H. M-nya adalah 0,4 sama dengan H aksennya yang ditanya per H-nya adalah 15 cm. Maka nilai dari H aksennya adalah 6 cm. Soal selanjutnya, sebuah lensa memiliki jari-jari kelengkungan 800 cm. Hitung kekuatan lensa tersebut. Berarti yang diketahui di soal itu adalah R-nya sama dengan 800 cm. Yang ditanyakan itu adalah nilai P-nya. Berarti terlebih dahulu kita cari dulu F-nya. Kenapa? Karena yang kita butuhkan untuk mencari kekuatan lensa adalah nilai F, bukan R. Berarti F sama dengan 1/2 R. Berarti 1/2 dikali 800 cm, maka hasilnya adalah 400 cm. Maka nilai F-nya adalah 400 cm. Nah, karena nilai F-nya dalam satuan cm, berarti kita menggunakan rumus P sama dengan 100 per F. Maka P sama dengan 100 per 400, maka ini hasilnya adalah 0,25. Oke, soal selanjutnya. Jika bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung adalah maya tegak dan diperbesar 2 kali, sedangkan jarak benda adalah 4 cm di depan lensa,
Maka fokus lensa adalah berarti yang diketahui di soal adalah M-nya sama dengan 2. Kemudian S-nya adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah F-nya. Nah, untuk mencari F, kita gunakan rumus super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Tetapi, dalam perhitungan tidak boleh ada dua pihak yang tidak diketahui. Sedangkan kalau kita langsung menggunakan rumus ini, S aksennya itu belum kita ketahui. Belum ada nilai S aksennya. Oleh karena itu, kita cari dulu S aksennya menggunakan rumus M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. M-nya adalah 2, S aksennya yang dicari per S-nya adalah 4 cm. Maka nilai S aksennya adalah 8 cm. Nah, ketika kita sudah dapat nilai S aksennya, baru boleh kita masukkan di dalam rumus. Super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Super F sama dengan seperempat ditambah seperdelapan. Kita samakan penyebutnya menggunakan penyebut 8. Berarti 8 bagi 4, 2 kali 1, 2. 8 bagi 8, 1 kali 1, 1. Berarti super F sama dengan 3/8. Ingat, yang ditanya adalah F, bukan super F. Maka F sama dengan 8/3. Hasilnya adalah 2,67 cm. Oke, sekian video tentang lensa. Sampai bertemu di video selanjutnya.